berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God's lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini dalam keadaan capek, dalam keadaan letih, kita butuh istirahat. Mari kita akan lewati istirahat kita. Terlebih dahulu kita akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Karena kita sangat percaya dalam hadirat Tuhan, maka jiwa kita akan mengalami kelegaan, kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena luar biasa sekali anugerah-Mu Bapa. Kami boleh melewati semua situasi, permasalahan, dan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami, memberi kami hikmat pertolongan, sehingga kami tidak harus melewatinya sendirian. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami untuk sanggup mengatasi semua persoalan. Kalau saat ini kami mau beristirahat, kami ingin menikmati hadirat-Mu. Tuhan memberi kami kelegaan sukacita. Kami menyerahkan semua beban hidup kami, pergumulan kami di hadirat-Mu. Karena kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan, kami akan menemukan anugerah yang memberikan pertolongan dan pengharapan kepada kami semua. Sehingga kami boleh beristirahat malam hari ini dengan tentram, dengan nyenyak di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami mau berseru kepada Tuhan yang hidup, Allah penolong kami. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkau Bapa-Ku, Engkau Yesus. Kami berserah
berseru kepadamu Tuhan, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab. Terima kasih Yesus, Kaulah Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menerima kami. Pujian kami kepadamu, hati kami menyembahmu, Yesus yang termanis bagi jiwa kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kaulah sumber kuat. Haleluya Lord Jesus, terima kasih, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Puji Tuhan, karena Bapa kita di surga adalah sumber kekuatan kita. Apapun situasi dan keadaan yang kita alami, percaya bahwa kekuatan Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semua permasalahan dan tantangan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karakter seseorang, iman seseorang itu akan terlihat jelas ketika dia diberi kekuasaan, ketika dia memegang kekuasaan, ketika dia menghadapi sebuah permasalahan. Dan ini akan terlihat bagaimana orang yang kelihatannya pandai, kelihatannya pintar berbicara, kelihatannya lebih baik dari orang lain, tetapi ketika dia hadapi masalah, ketika dia mengalami sebuah ujian dengan posisi yang dia miliki, akan terlihat bagaimana kualitas karakter dan imannya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini, tetapi sebelumnya saya ingin dengar mungkin ada kisah atau sharing dari antara kita tentang bagaimana keunggulan anak-anak Tuhan itu terlihat justru ketika ada krisis datang. Iya Pak, itu betul sekali. Di masa pandemi ini begitu panjang yang membuat banyak sekali perusahaan mengalami krisis Pak. Terutama dalam proses marketing ya Pak ya, penjualan dan pembelian itu pasti jauh menurun gitu Pak. Nah, saya banyak melihat di beberapa perusahaan itu memang dituntut untuk setiap orang-orang, terutama sebenarnya sih di semua bidang ya Pak ya, tapi terutama di bagian marketing itu justru harus mencari teknik-teknik yang di luar sewajarnya gitu Pak, yang berbeda. Jadi harus menemukan keunggulan itu Pak, justru supaya mereka bisa bertahan. Kadang-kadang mereka keluar dari strategi yang biasa gitu loh Pak. Memang disitulah kelihatan ya, terutama banyak sekali sih yang saya kenal anak-anak Tuhan yang ya mungkin hikmat dari Tuhan. Apa yang dia lakukan? Jemput bola istilahnya Pak. Dia buat entah reward untuk setiap customer yang mungkin membeli lebih. Banyak hal-hal gitulah Pak. Terus dia buka seperti franchise
banyak hal. Dan disitulah terlihat bahwasanya kita anak-anak Tuhan justru diberikan kemampuan yang ekstra di masa krisis, keunggulan, kelebihan daripada yang lain, Pak. Itu, Pak. Ya, puji Tuhan. Memang sebenarnya ya kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya Tuhan itu melengkapi kita dengan hikmat Tuhan, dengan berbagai keunggulan, dan itu bisa menjawab semua situasi dan permasalahan yang terjadi di dunia ini. Karena Tuhan ingin menjadikan kita, anak-anaknya itu kan menjadi terang yang menyinari orang-orang yang sedang dalam kegelapan. Seperti garam yang membuat situasinya itu jadi lebih enak. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya tidak heran dalam situasi-situasi sulit seperti itu, keunggulan itu bisa ditampilkan. Cuma memang kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus punya sikap yang benar kan ketika kita dalam situasi-situasi sulit seperti itu. Percaya dalam diri kita ada keunggulan yang Tuhan taruh. Amin. Itu akan memberi kita sebuah dorongan yang kuat. Tidak mau menyerah dengan ujian, dengan masalah, tetapi kita berani melewatinya. Sehingga ada tadi kreativitas, inovasi-inovasi yang kadang-kadang nggak terpikirkan sebelumnya. Betul. Dan ternyata itu menjadi sebuah solusi dalam situasi-situasi sulit. Seperti itu ya. Lalu bagaimana Pak proses untuk meningkatkan kualitas sebagai manusia unggul? Ada banyak contoh di Alkitab yang kita bisa pelajari sebenarnya bagaimana orang-orang biasa dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang luar biasa. Karena mereka memenuhi kualitas-kualitas yang bisa menjawab permasalahan. Kita akan lihat ada satu contoh yaitu Daniel dan teman-temannya. Di kitab Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai 21. Saudara-saudara yang di rumah nanti bisa membacanya secara lengkap ya. Saya akan tekankan saja ada 3 hal penting yang kita bisa lihat bagaimana kita ini sebagai anak-anak Tuhan bisa membangun hidup kita, berproses supaya kita tidak hanya punya keunggulan secara posisi di hadapan Tuhan, tetapi keunggulan yang Tuhan berikan sungguh-sungguh itu bisa kita kembangkan dalam hidup kita hari-hari, dalam semua permasalahan hidup. Sehingga benar-benar memang keunggulan kita itu bisa menjadi jawaban atas semua permasalahan yang ada. Dari Daniel dan teman-temannya kita bisa melihat ada 3 hal penting. Yang pertama, Daniel dan teman-temannya itu tipe orang yang punya komitmen yang sangat kuat sekali terhadap Tuhan. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pada masa itu mengenal tentang makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak boleh dimakan, dan itu dianggap bisa menajiskan dirinya di hadapan Tuhan. Makanya Daniel dan teman-temannya karena dia punya komitmen yang kuat terhadap Tuhan, meminta supaya tidak usah mereka diberikan santapan raja dengan anggur seperti teman-temannya yang lain, seperti pegawai-pegawai raja yang lain. Tetapi mereka hanya minta untuk sayur-sayuran saja, air putih saja, nggak usah anggur. Padahal kesempatannya ada. Tetapi karena komitmennya dengan Tuhan, aku tidak mau menajiskan diriku di hadapan Tuhan. Walaupun punya posisi yang memungkinkan itu semua bisa dinikmati. Orang-orang yang dipakai Tuhan dan menunjukkan keunggulan selalu menunjuk kepada orang-orang yang komitmen dengan Tuhan itu luar biasa. Mulai dari Abraham,
Dan seterusnya kita akan lihat tokoh-tokoh yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa. Karena memang komitmennya luar biasa di hadapan Tuhan. Punya komitmen yang kuat. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang punya komitmen kuat seperti itu. Karena dari orang-orang yang punya komitmen yang kuat ini, maka permasalahan dan semua problem dunia ini bisa teratasi dengan baik. Tidak hanya komitmennya kuat, Daniel tidak hanya bicara tentang komitmennya yang luar biasa, tetapi dia benar-benar teruji, komitmennya itu teruji luar biasa. Kalau kita baca ayat 12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. 13, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Luar biasa, selama 10 hari uji, kami hanya makan sayur dan air. Tidak perlu diberi makanan, santapan raja. Jadi pasti itu makanan-makanan yang sangat enak di kerajaan dan anggur yang enak. Tetapi cukup dengan air dan sayur-sayuran saja. Kita coba 10 hari ini. Coba bandingkan dengan yang lain yang makan makanan yang enak-enak itu. Coba lihat, setelah itu terserah raja nanti kami mau diapain. Saudara-saudara, orang yang punya komitmen kuat itu selalu siap untuk diuji. Selalu siap menghadapi tantangan. Selalu siap untuk menghadapi situasi-situasi sulit untuk mewujudkan komitmennya. Seorang suami yang punya komitmen kuat terhadap istrinya, kalau dia setia dengan istrinya, terlihat di mana? Bukan ketika dia berjalan bersama-sama dengan istrinya. Bukan ketika tidak ada kesempatan untuk tidak setia. Tetapi ketika dia sendirian dan ada kesempatan untuk tidak setia, apakah dia tetap punya komitmen dengan pernikahannya atau tidak? Demikian juga orang-orang yang bekerja. Dia tidak korupsi bukan karena tidak ada kesempatan. Dia tidak korupsi bukan karena tidak ada yang menawari itu, tetapi karena dia memang bisa diuji komitmennya, dia jujur, dia bisa dipercaya dengan hal itu. Jadi komitmen itu selalu diperhadapkan dengan ujian. Ketika sudah melewati ujian, terlihat komitmennya benar atau tidak. Dan yang ketiga, manusia unggul itu tidak hanya bicara komitmennya yang kuat dan teruji, tetapi memang kualitas kerjanya teruji. Kualitas kerjanya sangat baik sekali. Ayat yang ke-19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Luar biasa. Daniel dan teman-temannya memperlihatkan sebuah kinerja yang memang unggul. Manusia unggul, orang yang punya kualitas unggul, dia akan punya kinerja yang unggul. Pekerjaan yang dipercayakan kepadanya akan dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang punya komitmen dengan Tuhan, ternyata Tuhan juga perlengkapi dengan hikmat yang dia butuhkan untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam pekerjaannya. Keunggulan dari kinerja Daniel itu kita bisa lihat lagi kalau kita baca di Daniel pasal 6 ayat yang ke-5. Ketika ada orang-orang membenci Daniel dan ingin mencari kesalahan Daniel, ternyata tidak ada didapati kesalahan apapun. Berarti kinerjanya luar biasa ini Daniel ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia
dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan. Berarti dia memang ini kinerja luar biasa. Luar biasa banget tuh Pak. Iya, itu kualitas dirinya terlihat. Tadi ya, luar biasa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus kita semua diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, saudara diberi kuasa untuk bisa mengelola, untuk bisa menguasai dunia ini. Bukan kita yang dikuasai. Tuhan melengkapi kita dengan hikmat, dengan pengertian, dengan kemampuan untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan dengan hikmat Tuhan. Amin. Itu adalah kualitas keunggulan kita sebagai anak-anak Allah yang terus harus kita kembangkan. Bukan sekedar teori, bukan sekedar wacana, tetapi kita semua harus bertumbuh, harus berproses. Semakin hari kita memperlihatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita memang manusia yang unggul. Amin. Itu terlihat dari mana? Pertama, komitmenmu terhadap Tuhan. Komitmenmu terhadap Tuhan benar-benar harus teruji. Melewati semua permasalahan, melewati semua godaan pencobaan, melewati bujuk rayu dari orang-orang sekitarmu untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi karena kita punya komitmen kepada Tuhan, kita tetap tegak lurus nih dalam kebenaran Tuhan. Kita tidak mencuri, kita tidak korupsi, kita tidak selingkuh, kita tidak melakukan hal-hal yang jahat bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena peluangnya tidak ada, bukan karena tidak ada teman yang mengajak, bukan karena kita tidak punya uang, bukan karena tidak ada fasilitasnya, tetapi karena komitmen kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh sudah teruji dan kita tidak mau berpaling dari Dia apapun keadaannya. Amin. Demikian juga dengan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala sesuatu. Kita akan lakukan sebaik-baiknya. Sebagai manusia unggul, kita akan membangun budaya kinerja yang unggul. Kita akan coba kerjakan sebaik-baiknya sepenuh hati. Karena kita sangat percaya, lewat pekerjaan itu kita juga sedang mempermuliakan Tuhan. Amin. Kita sedang menyatakan rasa syukur dan pengabdian kita kepada Amin. Tuhan. Saudara-saudara, kalau saat ini sedang mengalami ujian dalam pekerjaanmu, sedang mengalami ujian dalam pelayananmu, sedang mengalami ujian dalam rumah tanggamu, saudara sepertinya imanmu terguncang, kepercayaanmu kepada Tuhan terguncang, saudara mulai ragu dengan firman Tuhan, mulai ragu dengan janji-janji Tuhan, dan saudara mulai kendor komitmenmu, saudara mulai mundur dari pelayanan, saudara mulai bermalas-malasan dalam beribadah, saudara mulai tidak merasa perlu lagi berdoa ketika bekerja, karena hatimu sudah mulai padam dengan Tuhan. Tetapi seperti Daniel dan teman-temannya, bisa bertahan melewati api, bisa bertahan melewati singa yang begitu buas, bisa bertahan melewati kejahatan orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka, karena memiliki komitmen yang teruji, komitmen yang kuat kepada Tuhan. Biarlah ini juga yang kita miliki saat ini. Kembali kepada Tuhan, arahkan hati dan kasihmu kepada Dia. Ketika komitmen kita teruji seperti Daniel, Tuhan juga akan melindungi kita. Amin. Dari semua bahaya, dari semua niat orang jahat. Dan Amin. akhirnya tiba saatnya nanti Tuhan akan memuliakan kita. Kita Amin. bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di dalam Yesus Kristus Engkau sudah memberi kami kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, Tuhan tidak hanya merubah status dan sifat kami, tetapi Tuhan juga memberi kami potensi keunggulan untuk bisa menjadi jawaban atas persoalan dunia ini. Amin. Bapa di surga, Engkau melihat saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaannya, dengan rumah tangganya, dengan pelayanannya, dan komitmen mereka mungkin mulai padam, komitmen mereka mulai lemah. Tapi biarlah Roh Kudus
lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dengar saat ini, kembali menjamah hati mereka. Kembali hati mereka diteguhkan, kembali hati mereka dikobarkan untuk mengasihi Tuhan, untuk mempercayai Tuhan, untuk memiliki komitmen yang kuat terhadap Tuhan. Masalah yang sedang mereka hadapi, mereka melihatnya sebagai sebuah ujian yang akan menunjukkan keunggulan mereka, sebagai ujian yang akan membuat mereka akan dipromosikan Tuhan setelah ini. Kuatkan hatinya, teguhkan imannya, dan biarlah pikirannya tertuju hanya kepada rencana dan kebenaran-Mu Bapa. Bapa di surga, jadikan anak-anak-Mu menjadi terang, menjadi berkat, menjadi teladan di mana Tuhan taruh. Di lingkungan kami tinggal, di pekerjaan, dimanapun Tuhan tetapkan, biarlah kami semua karena anugerah Tuhan bisa memperlihatkan kinerja yang unggul, pribadi yang unggul, yang menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati pergumulan-pergumulan saudara-saudara yang sedang mereka alami saat ini, pergumulan rumah tangga. Mari Bapa, Engkau nyatakan anugerah-Mu. Tuhan beri pertolongan sehingga keluarga-keluarga boleh dipulihkan di dalam Tuhan. Bagi yang sedang mengalami keguncangan dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan juga memberi pertolongan. Ini saatnya mereka sebagai manusia-manusia unggul memperlihatkan jati dirinya, karena anugerah Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan juga menjamah saudara-saudara yang sedang dalam kelemahan, dalam keadaan sakit. Kami percaya ada anugerah kesembuhan, ada pertolongan dari Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Bapa, lakukan tanda-tanda dan keajaiban dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan banyak orang boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Bangsa kami membutuhkan manusia-manusia unggul, yang punya komitmen yang baik, yang memiliki kinerja yang baik. Kiranya Tuhan berikan ini kepada bangsa kami. Anak-anak-Mu boleh melakukan hal ini Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi semakin baik. Anak-anak-Mu boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan di tengah-tengah bangsa ini. Demikian juga para pemimpin bangsa kami, para pemimpin publik, Tuhan juga pimpin, arahkan hati mereka, supaya mereka juga punya kinerja-kinerja yang baik, yang sungguh-sungguh untuk kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara memiliki pergumulan apapun, datang kepada Tuhan, percaya Tuhan peduli dan Tuhan bisa menolongmu. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara supaya anugerah Tuhan memberikan pertolongan dan berkat bagi saudara semua. Kalau saudara-saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku akan membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa.
Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Hatiku